Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita memohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami memohon kepada Tuhan saat ini, ya Roh Kudus, tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut kewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan Alkitab-Mu, mari kita membaca bersama dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan bersama kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-29 ini. Saudara, ada seorang jenderal, juga dia boleh dikatakan ahli perang dan filsuf asal Cina, namanya Sun Tzu. Sun Tzu pada suatu ketika dia berkata, kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang, dan menghancurkan korbannya. Sekali lagi, saya bacakan dengan lambat. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang, dan menghancurkan korbannya. Saudara, sungguh luar biasa kalimat ini. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli perang, Sun Tzu tidak mau salah mengambil keputusan. Baginya, sebuah keputusan yang tepat membawanya pada kemenangan. Apa yang dikatakan oleh Sun Tzu ini senada dengan kalimat mutiara ini. Dalam setiap kisah sukses, kamu akan menemukan seseorang yang telah mengambil keputusan dengan berani. Tema khotbah kali ini, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tema ini berpijak dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 29b. Di sana tertulis, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Dari sini kita paham, keputusan dan kebijaksanaan Tuhan itu sungguh hebat dan tidak tertandingi. Tidak ada keputusan dan kebijaksanaan di dunia ini yang dapat menandingi keputusan dan kebijaksanaan Tuhan. Teks Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-29 sesungguhnya merupakan metafora atau kiasan yang mengambil latar pertanian untuk menggambarkan keputusan dan kebijaksanaan Allah. Melalui Nabi Yesaya, Nabi yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi ini, Tuhan berfirman
betapa pentingnya berita ini. Sangat penting berita ini. Mari kita lihat pada ayat yang ke-23. Di sana Tuhan berfirman, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku." Saudara, ini firman Tuhan. Umat Israel diminta Tuhan untuk memperhatikan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dari ayat 24 sampai ayat yang ke-29, saya mencatat ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Di sini kita belajar bahwa kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Harap kita mengingat tentang hal ini. Kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Ada banyak orang bijak di dunia ini, dan kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Itu harus kita pahami bersama. Nah, di sini Allah menggunakan metafora petani untuk menjelaskan firman-Nya. Seorang petani tahu kapan dia harus membersihkan lahannya, mengolahnya dengan baik, kemudian dia menanamnya. Seorang petani juga tahu kapan dia harus menaburkan benihnya. Dalam ayat yang ke-25, benih itu disebut di sini, yaitu jintan hitam, jintan putih, gandum jawawut, jelai kehitam-hitaman, dan sekoi. Semuanya ini merupakan tanaman yang lazim ditanam di lahan pertanian Israel. Nah, mari kita perhatikan bersama. Jintan hitam. Apa itu jintan hitam? Jintan hitam adalah tanaman yang berdaun segar, bijinya mengandung minyak asiri, dan ini digunakan sebagai campuran obat-obatan dan juga rempah-rempah. Nah, sedangkan jintan putih itu bermanfaat sebagai rempah-rempah, dan juga jintan putih ini sering digunakan sebagai salah satu ramuan pengobatan. Gandum jawawut itu digunakan sebagai makanan yang berfungsi menjaga kesehatan usus. Jelai kehitam-hitaman itu merupakan jenis biji-bijian yang kaya serat. Ya, dan terakhir disebut di sini tanaman sekoi. Ini merupakan rumput berbiji kecil yang oleh bangsa Israel dijadikan bahan membuat roti. Jadi kalau orang membuat roti, mereka membutuhkan tanaman sekoi. Nah, petani tahu membersihkan lahan, petani tahu mengolah lahannya dan menanamnya. Nah, dari manakah petani mendapatkan kebijaksanaan itu? Petani tahu membersihkan lahan, mengolah lahan, dan menanam benih tanaman. Dari manakah kebijaksanaan yang dimiliki oleh petani itu? Dari ayat 25 jelas, petunjuk atau kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mari kita lihat ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Di sini kita belajar Allah akan menyaring atau memilih orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Hal ini dilukiskan dalam ayat yang ke-27, di mana jintan hitam itu diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dipukul-pukul dengan tongkat. Nah, tindakan mengirik dilakukan untuk memisahkan biji jintan. Sekalipun dipukul dengan galah dan tongkat, biji jintan itu tidak dipukul sampai hancur. Masih senada dengan itu, dalam ayat yang ke-28, di sini digambarkan proses pengirikan gandum. Jadi kalau sebelumnya jintan, kali ini gandum. Nah, sekalipun gandum dipukul, orang tidak memukulnya sampai hancur. Ini menarik, saudara sekalian. Dipukul, tetapi dipukul tidak sampai hancur. Dalam ayat yang ke-29 disebutkan bahwa demikianlah keputusan dan kebijaksanaan Allah. Keputusannya ajaib, kebijaksanaannya sungguh agung. Saudara, apa sesungguhnya yang Tuhan Allah maksudkan dengan firman-Nya ini? Di sini petani yang Allah maksudkan adalah Nabi Yesaya. Dia mempersiapkan lahan. Dia memberitakan firman Allah.
Dan Allah menghendaki adanya suatu bangsa yang kudus. Oleh karena itu, melalui firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa Ia akan menyaring siapa yang setia kepadanya dan siapa yang tidak setia kepadanya. Mereka yang tidak setia dipotong dan dibuang sebagai bentuk pendisiplinan dari Tuhan. Tiap orang menerima bagiannya sesuai dengan perbuatannya. Dan ini, saudara sekalian, tindakan pendisiplinan Tuhan itu benar-benar nyata dalam sejarah hidup bangsa Israel. Ketika mereka berpaut kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, mereka mencari wajah Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kejayaan, mereka mengalami kemuliaan. Negara mereka aman, damai, sentosa. Tetapi di saat mereka berlaku tidak taat, di saat mereka tidak setia kepada Tuhan, Tuhan membuang mereka ke tanah Babel. Hukuman Tuhan ini merupakan bagian dari pendisiplinan Tuhan terhadap umat Israel. Dan ini hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Acap kali kita seperti bangsa Israel. Ada saatnya kita setia, ada saatnya kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa setiap orang menerima bagiannya sesuai dengan perbuatannya. Yesaya menyebut dalam ayat yang ke-29 bahwa pengirikan atau penyaringan itu datangnya dari Tuhan. Camkan ini, pengirikan atau penyaringan itu datangnya dari Tuhan. Ia ajaib dalam keputusannya dan agung dalam kebijaksanaannya. Berita firman Tuhan ini kini menyapa kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, ketika Tuhan berfirman, Tuhan menghendaki kita serius mendengarnya, berkonsentrasi penuh di saat kita mendengar firman-Nya. Tidak hanya mendengar, tetapi menyimak firman itu dan menyimpan di dalam hati, agar kita tahu bagaimana melakukan firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan katakan di sini, pasanglah telinga, perhatikanlah perkataanku. Saudara, kita semua punya telinga. Apakah telinga itu sudah kita optimalkan mendengar firman Tuhan? Dalam keseharian hidup, kita sering mendengar orang berkata, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini adalah gambaran orang yang mendengar tetapi tidak menyimpannya dalam hati, sehingga dia mudah melupakan apa yang dia dengar. Nah, mendengar itu tidak mudah. Manusia pada umumnya mau mendengar apa yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi jika hal itu tidak sesuai dengan keinginannya, mereka marah dan tidak melaksanakan apa yang mereka dengar. Firman Tuhan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan itu mengoreksi cara hidup kita yang salah. Orang yang mau mendengar, dia pasti berterima kasih atas firman itu. Tetapi orang yang tidak mau mendengar, dia pasti tersinggung, dia pasti marah, dia pasti kecewa, sakit hati terhadap si pemberita firman. Sampai di sini, Anda termasuk di kelompok yang mana? Mendengar firman, bersuka cita atasnya, ataukah tidak mau mendengar firman itu dan Anda tersinggung, marah kepada si pemberita firman? Pasanglah telingamu, perhatikan perkataanku, kata Tuhan. Mendengar saja tidak cukup, tetapi harus memperhatikan. Dalam bahasa yang sederhana, harus berkonsentrasi penuh, harus menyimak apa yang dikatakan. Nah, apakah itu dapat kita lakukan? Yang kedua, Tuhan menyampaikan firman-Nya itu dengan perumpamaan. Di sini perumpamaan petani. Penggunaan perumpamaan adalah agar kita mudah memahami. Ini menarik, saudara sekalian. Firman Tuhan disampaikan dalam bahasa yang sederhana. Firman Tuhan disampaikan dalam bentuk perumpamaan agar umat yang mendengarnya lebih mudah memahaminya. Jadi jelas, siapapun yang memberitakan firman,
buatlah firman itu mudah dipahami. Tidak usah engkau pamer kata-kata. Tidak usah engkau menggunakan istilah yang tinggi agar terkesan pintar. Tidak usah engkau menggunakan bahasa planet lain. Ya, gunakanlah bahasa yang sederhana agar firman itu lebih mudah dimengerti. Sesuaikan bahasamu dengan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh jemaat. Yang ketiga, kebijaksanaan itu bersumber dari Tuhan. Itu yang kita pelajari di sini. Orang bijaksana dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Nah, karena kebijaksanaan itu bersumber dari Tuhan, mintalah kebijaksanaan itu, mintalah hikmat itu dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Salomo ketika dia masih muda dan mendapat kepercayaan menjadi seorang raja. Salomo sadar dia terbatas, dia punya banyak kelemahan, karena itu dia meminta kebijaksanaan kepada Tuhan agar dia dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang raja, agar dia dapat mengambil keputusan yang benar, tepat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itulah Salomo. Kita pun dapat bertindak seperti Salomo, meminta hikmat Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini, agar kita dalam menjalani kehidupan dapat mengambil keputusan yang benar, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda masih ingat kisah dua orang ibu yang bertengkar memperebutkan seorang bayi pada zaman Raja Salomo? Salomo tidak banyak bicara. Salomo cuma bilang, potong bayi itu menjadi dua bagian, selesai masalah. Mengapa? Karena ketika dia mengatakan bayi itu harus dibelah menjadi dua, ada yang setuju, ada yang tidak. Ibu yang satu bilang silakan, ibu yang satu bilang jangan, lebih baik bayi itu diserahkan kepada ibu yang menginginkan bayi itu. Di sini Salomo mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan, bahwa ibu dari bayi itu sesungguhnya adalah ibu yang tidak tega bayi itu dibelah menjadi dua. Salomo, karena kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan, dia dapat mengambil keputusan yang benar, dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Ini contoh sederhana, saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan, ada banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita, dan kita harus mengambil keputusan. Mintalah kebijaksanaan dari Tuhan, agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat. Nah, kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang pelik. Saat kita menjalani kehidupan, tidak selalu kehidupan itu berjalan mulus. Acap kali kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Mintalah hikmat Tuhan, mintalah kebijaksanaan Tuhan yang dibahasakan oleh Yesaya dalam ayat yang ke-26, petunjuk dari Allah. Kita bisa berdoa seperti Salomo, dan kita bisa mencari hikmat itu dari Alkitab atau dalam perjumpaan dengan sesama. Yang keempat, ingatlah pengirikan atau penyaringan dari Tuhan. Bangsa Israel sudah mengalaminya ketika mereka setia. Mereka mendapatkan kemuliaan. Tetapi di saat mereka tidak setia, mereka dibuang ke tanah Babel sebagai tindakan pendisiplinan dari Tuhan, agar mereka kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, proses penyaringan itu tidak mudah. Dalam perumpamaan yang Nabi Yesaya berikan, jintan dan gandum itu dipukul, tetapi tidak dihancurkan. Ini menarik, saudara sekalian. Kalau Tuhan punya rancangan hendak mendisiplinkan kita, kita akan dipukul, tetapi kita tidak dihancurkan. Ada saja pergumulan yang menimpa kita, yang kita alami. Itu ibarat orang yang dipukul. Tetapi ingat jaminan Tuhan, engkau tidak akan dihancurkan. Engkau akan mengalami pukulan yang hebat, tetapi engkau tidak akan dihancurkan. Sebab pukulan itu adalah bingkai rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah mendisiplinkan engkau, agar engkau kembali menjadi umatnya yang setia dan taat.
Ini pembelajaran yang berharga bagi kita. Kita bisa belajar dari perumpamaan jintan yang dipukul-pukul dan gandum yang dipukul-pukul untuk mendapatkan biji yang berkualitas. Nah, Tuhan bisa saja memukul kita, tetapi Dia tidak menghancurkan kita. Sebab pukulan Tuhan adalah pukulan kasih, pukulan yang diberikan untuk mendisiplinkan kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Tidak semua orang siap untuk dipukul. Demi mendisiplinkan kita, Tuhan memukul kita agar kita kembali menjadi manusia yang taat kepadanya. Sungguh ajaib keputusan Tuhan. Sungguh agung kebijaksanaan Tuhan. Amin.